Perkenalkan, nama saya Adinda Nurfeliza Zawarahmania dengan NIM 878242845 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPKBJJ Purwokerto, ingin membahas tentang filsafat ilmu yang lebih mendalam, teliti. Yang pertama ada bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmuan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang berdasarkan modul yang saya baca, yang pertama ada mengawasi eksistensi filsafat ilmu menjalankan fungsi demarkasi, yaitu membedakan mana ilmu pendidikan yang sahih dan mana yang pseudosains. Syaratnya ilmu pendidikan harus mempunyai objek formal yang jelas, yaitu gejala pendidikan menggunakan metode ilmiah dan tersusun sistematis. Yang kedua ada memperkuat keilmiahan, yaitu yang pertama ada ontologi, yaitu menetapkan hakikat pendidikan, objek materialnya manusia, objek formalnya upaya dasar memanusiakan manusia. Ini menegaskan ilmu pendidikan bukan ilmu teknik. Yang kedua ada epistemologi, yaitu mengawal cara memperoleh pengetahuan pendidikan harus logis, empiris, dan sistematis. Lahirnya metode PTK, penelitian kualitatif, kuantitatif, dan pendidikan. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu menegaskan ilmu pendidikan harus punya kegunaan dan nilai etis. Pendidikan tidak netral nilainya. Tujuannya membentuk manusia sosialia cakap, demokratis, sesuai undang-undang Sisdiknas. Yang C atau yang ketiga ada memperkuat nilai-nilai. Filsafat ilmu menuntut ilmu pendidikan tidak bebas nilai. Nilai Pancasila, kemanusiaan, dan keadilan harus jadi roh setiap teori praktik pendidikan. Yang kedua ada bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang pertanyaan nomor 2 ini berdasarkan modul yang saya baca menjelaskan hubungan timbal balik ilmu dan filsafat. Yang pertama ada pendidikan sebagai sumber masalah filosofis. Pendidikan yang memberanakan memunculkan pertanyaan baru. Contoh, saat pendidikan daring gagal, muncul pertanyaan epistemologis, apakah hakikat belajar harus tatap muka? Nah, hal ini mendorong filsafat ilmu mengembangkan teori baru. Yang kedua ada pendidikan sebagai medan uji. Teori filsafat ilmu diuji di lapangan pendidikan. Konsepnya manusia sebagai subjek didik diuji lewat pembelajaran aktif. Jika berhasil, teori filsafat makin kokoh. Yang ketiga ada pendidikan mencetak komunitas ilmiah. Pendidikan bernilai melahirkan guru dan ilmuwan yang kritis, merekah, yang menanti melanjutkan kritik dan pengembangan filsafat ilmu. Terus yang pertanyaan nomor 3 ada mengapa filsafat ilmu dapat disebut pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Nah, berdasarkan modul yang saya baca, yaitu di IDIK 4006 Universitas Terbuka, lebih tepatnya di modul 2, yaitu ada ontologi sebagai mata pisau, yaitu membedah. Hakikatnya itu sebagai jadi ada ontologi sebagai mata pisau membedah hakikat. Hakikatnya apa sih? Ontologi bertanya sebenarnya apa yang sedang kita bicarakan. Tanpa ontologi kita debat
kusir tanpa definisi yang sama. Filsafat ilmu memaksa kita kembali ke hakikat dasar. Terus yang kedua ada mata pisau epistemologi, membedah cara tahu kita benar atau enggak. Epistemologi bertanya bagaimana kita bisa yakin pengetahuan atau cara kita yang valid. Tanpa epistemologis kita menggunakan mitos jadi kebenaran. Terus yang ketiga ada mata pisau aksiologi, yaitu membedah untuk nilai apa semua ini. Aksiologi bertanya apa tujuan, manfaat, dan nilai etis di balik kebijakan atau praktik ini. Tanpa aksiologi, pendidikan bisa menjadi alat yang buta nilai. Nah, jadi untuk intinya karena mengapa filsafat ilmu menjadi pisau analisis, karena yang pertama tidak puas di permukaan, yang kedua ada sistematis dan kritis. Terus untuk pertanyaan yang berikutnya, untuk yang pertanyaan nomor 4, saya kasih satu contohnya, itu dalam proses pembelajaran. Guru melakukan penelitian tindak kelas atau PTK, pisau epistemologi yang bekerja. Dulu guru itu melaksanakan kurikulum dari pusat, pengetahuan dianggap turun dari atas. Nah, untuk sekarang PTK menjadikan guru sebagai ilmuwan di kelasnya. Guru bertanya kepada murid, apakah kalau pakai media konkret guru bertanya, apakah kalau pakai media konkret hasil belajar KPK siswa kelas 4 jadi naik? Dia buat hipotesis, uji, kumpulkan data, dan simpulkan. Ini murni filsafat ilmu. Pengetahuan pendidikan tidak mutlak, tapi harus diuji dan diperbaiki terus. Prinsip self-correcting. Dan sekian penjelasan dari saya. Semoga paham dengan apa yang saya bicarakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.